Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya dari MJ201, mata kuliah pengantar bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil analisis saya terhadap salah satu produk UMKM, yaitu ada Taroban. Jadi Taroban itu mempunyai tagline Fresh Bun to Brighten Your Day. Nah, Taroban ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang produk, di mana produknya adalah roti dengan varian khas rasa taro. Nah, Taroban sendiri itu dikelola sebagai brand bakery dengan beberapa gerai atau cabang, juga dijalankan secara profesional dengan tim produksi dan toko. Nah, untuk target konsumen dari Taroban sendiri adalah masyarakat umum pecinta roti, khususnya generasi muda dan keluarga yang mencari cemilan kekinian, praktis dan juga halal. Lalu untuk operasional saat ini, Taroban saat ini itu melakukan penjualan secara offline melalui gerai, baik di mall maupun di stasiun. Lalu juga didukung dengan pre-order melalui WhatsApp dan promosi aktif media sosial Instagram. Di sini masuk ke dalam unsur dasar bisnis dari Taroban. Yang pertama ada tujuan bisnisnya. Nah, Taroban ini bertujuan untuk memperoleh laba keberlanjutan melalui penjualan roti berkualitas dengan ciri khas varian taro. Lalu juga membangun brand awareness sebagai bakery modern yang fresh, halal dan juga kekinian, serta memperluas jaringan gerai dan menjangkau lebih banyak segmen konsumen. Lalu untuk fungsi produksinya sendiri, Taroban ini memproduksi roti dilakukan secara harian agar konsistensi kesegaran dan kualitas tetap terjaga. Lalu juga untuk standar bahan baku berkualitas ini menghasilkan tekstur lembut dan isian melimpah pada setiap produk dari Taroban. Lalu jam operasionalnya, Taroban itu buka pada pukul 6 sampai dengan 10 malam, di mana ini mendukung ketersediaan produk fresh sepanjang hari. Baik, ada fungsinya yang ketiga, ada fungsi pemasaran. Nah, untuk fungsi pemasarannya sendiri, Taroban ini brandingnya cukup konsisten melalui akun Instagramnya, yaitu Taroban Bakery, dengan tagline dan identitas visual umum yang sangat khas. Lalu juga untuk konten foto produk yang menarik untuk membangun citra bakery premium, namun harganya terjangkau. Serta yang terakhir ada sistem pre-order melalui WhatsApp, memudahkan transaksi langsung dengan konsumen. Adapun untuk fungsi keuangan dasar, di mana Taroban ini pendapatan utamanya berasal dari penjualan langsung di gerai atau di toko, serta transaksi pre-order yang melalui WhatsApp tadi. Lalu untuk biaya operasional sendiri, Taroban ini ada bahan baku, tenaga kerja, produksi dan toko, sewa tempat, serta promosi digital. Dan sebagai bisnis UMKM F&B, Taroban ini mempunyai arus kas harian atau cash flow dengan perputaran modal yang cukup relatif cepat. Baik, di sini ada nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Nah, untuk Taroban sendiri sudah sertifikasi halal. Jadi memberikan jaminan kepercayaan dan kenyamanan bagi konsumen muslim serta memperluas basis pasar. Karena di Indonesia sendiri saat ini memang mayoritasnya agama muslim begitu ya. Lalu untuk diferensiasi rasa taro, jadi Taroban ini varian rasa taronya itu khas serta menjadi berbeda dari bakery konvensional kebanyakan. Dan menurut saya sendiri bukan hanya dari rasanya, tetapi juga dari wanginya. Karena wangi taro dari produk Taroban sendiri ini sangat amat cukup kuat, sehingga ketika orang melewati store atau toko dari Taroban ini akan langsung tertuju ke penciuman produk Taroban sendiri. Lalu ada branding visual yang kuat, di mana untuk identitas warna ungu yang konsisten, juga estetik, membangun citra premium di media sosial. Dan yang terakhir ada kualitas yang konsisten. Dengan menggunakan bahan baku berkualitas, itu menghasilkan rasa dan tekstur yang konsisten di setiap gerai dan produk. Jadi untuk di setiap tempatnya itu rasanya tidak berbeda-beda begitu ya. Semuanya konsisten, semuanya sama. Lalu ada pemanfaatan teknologi dan platform digital yang dilakukan oleh Taroban. Jadi Taroban sendiri ini sangat aktif di Instagram, yaitu dengan Taroban Bakery, di mana di Instagram sendiri Taroban sudah mencapai 16.000 follower kurang lebih, dan juga 200 lebih unggahan. Untuk unggahan atau konten yang diproduksi Taroban sendiri itu ada konten menampilkan produk, lalu juga menampilkan promo, serta menampilkan info lokasi gerai mereka begitu ya, untuk membangun engagement dan brand awareness dengan biaya promosi rendah, namun jangkauannya cukup luas. Lalu juga ada WhatsApp pre-order yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi Taroban ini memudahkan konsumen memesan produk sebelum datang ke gerai, mengurangi antrean dan memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan. Dan yang terakhir ada informasi lokasi digital. Nah, jadi Taroban sendiri ini mencantumkan informasi atau lokasi gerai-gerai mereka melalui media sosial dan platform mall untuk membantu konsumen menemukan gerai terdekat dengan mudah.
Baik, nah di sini adapun menurut saya sendiri terkait dengan prospek dari bisnis taroban sendiri ini cukup menjanjikan. Kenapa? Karena sekarang tren bakery ini terus berkembang begitu ya. Apalagi dengan taroban ini didukung dengan pengikut media sosial yang sudah terbentuk serta diferensiasi rasa taro yang kuat sebagai modal branding jangka panjang begitu ya. Lalu untuk saran pengembangan dari saya pribadi terkait dengan taroban ini, yang pertama adalah perluas kanal penjualan. Untuk saat ini, taroban sendiri ini belum ada di platform food delivery seperti ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau TikTok, voucher TikTok begitu ya. Jadi mungkin dengan mendaftarkan atau bergabung dengan platform tersebut akan memperluas lagi jangkauan pasarnya. Lalu yang kedua ada konsistensi konten digital. Taroban ini mungkin harus meningkatkan lagi frekuensi konten reels atau video pendek untuk menjaga engagement dan menarik pelanggan baru. Dan yang ketiga ada program loyalitas pelanggan. Nah, mungkin taroban ini bisa mengikuti seperti bisnis-bisnis yang lain. Ada kartu member, di mana untuk kartu member ini akan ada benefitnya tersendiri begitu ya. Di mana itulah yang akan memberikan peningkatan penjualan karena pelanggan terus repeat order begitu ya dengan kartu member tersebut. Lalu yang keempat ada jaga konsistensi kualitas. Nah, standarisasi resep dan SOP produksi ini sangat penting saat ekspansi cabang agar daya saing dan rasa tetap terjaga begitu ya. Baik, nah cukup sekian dari saya terkait dengan analisis UMKM Taroban. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.